belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Sebelum saya berdoa, izinkan saya memimpin doa ini menurut agama yang saya anut, Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan dalam nama dan Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha. Hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan dalam nama dan Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa tidak hadir? Pinus. Pinus. Satu orang saja ya? Ya. Ada. Baik. Keterangan? Alfa. Apa? Ada keterangan. Baik. Satu orang saja. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang materi cerpen. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengecek konsentrasi kalian dulu. Jadi, Pak harap saya mau berdiri. Sederhana saja. Bisa? Bisa. Ya, konsentrasi. Saya mulai ya. Pagi-pagi. Siang pagi. Siapa di belakang? Kurang konsentrasi. Lagi. Malam. Konsentrasi. Baik. Duduk. Itu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itu kompetensi dasar kita. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks cerpen. Yang kedua, mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Jadi ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita mampu mengerti apa itu cerpen. Yang kedua, kita mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Bisa ya? Bisa. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik atau siswa itu diharapkan mampu mengerti pengertian tentang teks cerpen dan mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Manfaat materi cerpen dalam kegiatan pembelajaran kehidupan kita sehari-hari itu saya ambil beberapa. Yang pertama, setelah kita membaca cerpen itu mungkin suasana hati dan pikiran kita menjadi tenang. Misalkan sementara ini saya lebih senang baca cerpen. Cerpennya bisa ada yang humor, jadi kita lebih tenang. Yang kedua, menyenangkan hati yang tidak jenuh. Dan tidak jenuh, artinya kita tidak jenuh. Yang ketiga, menjadi media hiburan yang lucu. Yang keempat, bisa menambah pengetahuan. Dan yang kelima, meninggalkan kesan bagi pembaca. Setelah membaca itu cerpen, misalkan selama ini saya sering usil dengan teman. Setelah saya baca itu cerpen, ya kita tidak boleh ada saya dapat pesan dari cerpen itu, saya tidak boleh usil dengan pesannya untuk saya harus berubah untuk yang lebih baik ini. Dan sebelum kita belajar materi ini, apakah kalian pernah mendengar atau membaca cerpen? Pernah. Angkat tangan. Pernah? Pernah. Filipeta pernah? Pernah. Baca atau dengar? Nonton di YouTube. YouTube. Mungkin ada yang kedua. Setelah kamu baca atau nonton cerpen atau cerita di YouTube seperti kata teman tadi, apa yang kamu tahu tentang cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek. Kira-kira apa saja di dalam cerpen itu yang kamu baca? Tema Tokoh. Tapi coba jawab satu-satu ya. Ada tokoh atau orang di dalam cerpen? Ada? Tema. Ada? Alur. Dan seterusnya. Baik, kita dengarkan. Yang di belakang bisa lihat? Bisa. Baik. Suatu hari, Tanzil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Tanzil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin
bahannya ini. Ada berapa tokoh di sini tadi? 3. Ya. Yang pertama kancil. Yang kedua anjing. Yang ketiga Pak Tani. Baik. Yang berikut, bagaimana watak mereka masing-masing? Tidak bisa jawab. Ya. Siapa yang jahat? Pak Tani. Yang baik? Ada yang ragu. Siapa? Kancil. Terus kalau anjing? Ragu juga. Atau tertib? Sikan. Temanya tadi apa kira-kira? Ya, jawab angkat tangan, jangan cuma jawab. Angkat tangan. Kisah kelinci mencuri mentimun. Ya, kisah kelinci mencuri mentimun. Yang kita belajar hari ini yaitu tentang unsur cerpen dan unsur tentang cerpen. Cerpen, saya sedikit menjelaskan ya. Cerpen itu adalah salah satu cerita fiktif yang di dalamnya terdiri dari 1000 sampai dengan 250 kata dan cerita singkat. Dan cerita di dalam cerpen itu dia langsung kepada tokoh utamanya saja. Ya, cerita kita ini. Yang berikut unsur pembangun cerpen itu ada 7. Yang pertama itu tema. Tema itu adalah ide pokok yang mendasari cerita tersebut. Ide pokok atau gagasan pokok. Sudah? Ide pokok yang mendasari cerita tersebut. Seperti tadi, video tadi. Temanya kira-kira apa? Ingat, tema beda dengan judul. Itu temanya? Kancil yang ragu. Baik. Yang terakhir? Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan ditulis kepada Baca. Untuk lebih jelasnya, silakan duduk dalam kelompok masing-masing yang sudah kita bagi. Baik, silakan duduk dalam kelompok. Di situ yang pertama di bagian A, tulis kamu punya nama kelompok. Nama kelompok yang sudah kami ini. Di situ dan setelah itu diisi silakan dibaca satu cerpen di situ dan setelah itu tentukan informasi apa yang ada di dalam cerpen itu. Sudah? Sudah. Di tengahnya yang kecil. Baca dulu cerpennya ya. Baca dulu cerpennya, baru dikerja sama-sama ya. Dibaca dulu. Identifikasilah unsur-unsur cerita pendek yang telah dibaca, yaitu tema. Tema yang kami ambil dari cerita tersebut, amanat yang kami ambil dari cerita tersebut adalah jangan pernah mengecewakan sahabatmu dan berbohong kepadanya. Tema yang kami ambil adalah amanat yang kami ambil dari cerpen tersebut adalah kita harus tampil lebih percaya diri. Yang kedua, tokoh. Tokohnya yang kami baca tadi, ada tokoh Lisa, Ika, dan Hendra. Yang ketiga, penokohan.
sebut Ika dengan Hendra, sedangkan orang ketiga juga Hendra. Orang ketiga juga Hendra. Baik. Tidak menyebut nama Ika. Tidak menyebut nama? Lisa. Lisa. Hanya Ika dengan Hendra. Bagaimana kalau kau Pak? Baik, atas kesalahan yang sudah diberitahu, kami minta maaf, kami akan memperbaiki. Oke, katanya mereka memperbaiki ya. Bisa diterima? Bisa. Bisa ya. Tepuk tangan untuk kelompok Pak. Namanya tadi itu katanya 2 orang sahabat, yang si Lisa dan si Ika. Siapa yang suka dengan Hendra? Ika. Yang minta usul ke si Lisa. Nah, berarti kan kamu di awal itu mereka sudah bersahabat sejak lama. Berarti temanya tentang bersahabat. Sudah? Yang kedua, tokohnya sudah ya. Ada di situ. Alurnya alur maju. Kalau menceritakan peristiwa dari awal sampai ke akhir. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang bisa angkat tangan. Ya, yang di belakang. Kita belajar tentang cerpen. Terus cerpen itu apa? Ya, coba ini. Cerita pendek. Baik. Ini? Cerpen adalah cerita singkat. Cerita singkat. Baik. Ada yang lain? Lain? Tidak? Ya. Di dalam cerpen kita belajar tentang unsur-unsur cerpen. Tidak ada lagi? Iya. Tidak. Ya nona? Cerpen ada. Yang di dalam ceritanya itu terdiri dari 1000 sampai 2000 kata yang lebih memfokuskan kepada satu tokoh utama. Bisa dipahami? Bisa. Cerpen itu kita baca bisa dalam waktu sekali duduk. Artinya kalau kita baca dari pertama langsung selesai. Sudah? Mungkin itu saja. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi kita tentang unsur kebangsaan yang ada di dalam cerpen. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran kita, Pak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa.